Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal ternyata saat dimandikan itu sang mayit tersebut menjerit. Mengenai hal ini telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu ketika ia tengah menunggu suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rumah. Dan ketika Rasulullah tiba di rumah, ia pun mengucapkan salam dan kemudian segera berdiri untuk menyambut kedatangan dari sang nabi kecintaan Allah tersebut. Melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ikut duduk bersama dengan Aisyah dan selanjutnya meletakkan kepala beliau di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir melihat kondisi itu. Dalam hatinya berbicara, "Sesungguhnya baginda Rasulullah akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang akan ditinggalkan oleh nabinya." Memikirkan hal ini, tanpa sadar ia pun menangis, sehingga mengalirlah air matanya dan jatuh menetes ke wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar karena terkena tetesan air mata sang istri tercinta, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang telah membuatmu menangis?" Aisyah pun kemudian menceritakan apa yang ia pikirkan dan rasakan setelah ia melihat uban-uban yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun berkata, "Tahukah kamu, hai istriku, kondisi apakah yang paling menyusahkan untuk si mayat? Sesungguhnya tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya, kemudian anak-anaknya yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," ucap Aisyah radhiyallahu anha. Kondisi itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang ternyata lebih pedih jalannya daripada itu, sahut Rasulullah.
Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Kemudian para kerabat, anak dan istrinya pun meninggalkannya pulang. Lalu setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum simpul mendengarkan jawaban istrinya ini. Rasulullah lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi seorang yang telah menjadi mayat itu adalah ketika datangnya tukang atau orang yang memandikan jenazah. Pada saat itu, sang pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai oleh si jenazah, melepaskan pakaiannya dan kemudian memandikannya. Dan pada saat itulah roh akan menjerit kuat, yang mana suaranya bahkan dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Aisyah langsung bertanya, apa yang diteriakkan oleh roh itu ya Rasulullah? Roh itu menjerit, hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya rasa pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat maut, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun semakin penasaran dan bertanya lagi, lalu apalagi yang diteriakkan oleh roh itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, roh itu juga berteriak, hai tukang memandikan, demi Allah janganlah kau tuangkan air panas itu, janganlah kau gunakan air panas dan jangan pula air yang dingin, karena sesungguhnya jasadku telah terbakar dikarenakan dicabutnya nyawaku. Lalu ketika dimandikan, apa yang diteriakkan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu pun berkata, demi Allah, hai tukang memandikan jenazah, janganlah kau pegang diriku dengan terlalu kuat, karena sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawaku dari jasadku. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, itulah rasa sakit yang dialami oleh mayat atau jenazah. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama. Dan bekas rasa sakit itu pun ternyata masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi untuk kalian yang pernah atau bertugas sebagai tukang memandikan jenazah, dengarkanlah cerita dari sang roh itu ketika kalian mandikan jasadnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.